apa itu sekolah ramah anak? Ya. Apakah sekolah baru, ataukah sekolah itu membuat, atau yang sudah adiata? Ya. Nah ini adalah suatu pertanyaan bagi kita semua bahwa sekolah ramah anak ini bukan sekolah baru, atau bukan membuat yang baru, atau memang oh ini unggul yang sudah baik sehingga menjadi sekolah ramah anak, tidak. Tetapi sekolah ramah anak adalah hijrah hati, ya hijrah hati. Ada suatu inovasi atau perubahan yang tadinya adalah kita tidak peduli tentang anak, kita kurang memperhatikan anak, kita kurang mendengarkan suara anak, ya sehingga sekarang harus kita berubah mindset, berubah pola pikir sehingga semua harus pelayanan membutuhkan pemikiran bahwa bagaimana kita untuk melayani anak dengan mendengarkan suara anak, melayani dengan baik, ya sehingga kita membuat anak suasana yang baik. Di dalam sekolah ramah anak itu ada yel-yel, ya. Di situ adalah anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Jadi bagaimana suasana anak tenang? Yang jelas harus terpenuhi semuanya, ya. Kalau dalam konvensi hak anak itu ada 4, itu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan partisipasi. Nah ini membuat anak senang itu adalah anak yang terlayani. Ya. Guru tenang, ya jadi guru di era pandemi apalagi sekarang ini ya, yang IT mendadak dan sebagainya, dan mungkin dengan alasan yang tidak terlatih dan sebagainya, sehingga juga ada suatu pertanyaan bagaimana di era ini. Kita nanti diskusi bagaimana menciptakan guru tenang dan orang tua bahagia. Ada sinergi, nanti ada komponen-komponen yang kita bahas. Nah, waktu anak itu adalah 24 jam, Bapak Ibu ya. 24 jam itu adalah terbagi 3. 8 jam itu anak di sekolah, 8 jam di rumah, 8 jam ini adalah lain-lain, ya. Nah, yang lain-lain ini, yang di rumah ini mungkin anak-anak akan tidur, ya. Kalau tidur anak-anak 8 jam itu tidak bisa diintervensi, nggak bisa dimarah, diomeli, dia tidur, ya. Nah, yang lain-lain ini, Bapak Ibu, apakah kita sudah mengkontrol anak waktu kapan dia bermain dengan temannya, teman sebaya, kapan dialog dengan orang tuanya, kapan dia untuk bicara langsung dengan saudara-saudaranya, dengan kakeknya, neneknya, dan satu rumah itu, atau dengan main tetangganya, dan sebagainya. Ini yang memang harus terkontrol, sehingga kita juga bagaimana untuk menciptakan 8 jam, ya, jadi 3/4 jam ini adalah sudah menjadi milik anak untuk yang lain-lain. Nah ini bahwa kita tahu bahwa sekolah sekarang ini, nah bagaimana dengan sekarang ya, sekarang itu kan kita masuk pada era belajar di rumah. Nah ini suatu tantangan ya. Mari kita nanti diskusi pengalaman masing-masing, silakan bertanya kepada kami bagaimana nanti menciptakan suasana yang era sekarang yang new normal dan sebagainya. Nah dari dua ini idealnya adalah terbagi ini. Nah apa itu SRA gitu ya. Nah, SRA itu adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal. Jadi yang formal itu di sekolah, non formal ada di masyarakat, informal adalah yang ada di rumah, ya di keluarga. Non formal juga bisa dengan kober kalau anak-anak usia dini. Ada kursus-kursus, ada juga suatu balai-balai latihan kerja dan sebagainya. Nah ini yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah ini yang mampu memberikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak. Ya, termasuk di dalamnya mekanisme pengaduan. Jadi di sini adalah ada pengaduan. Nanti sekolah itu setiap jenjang lembaga, baik itu adalah formal, non formal dan sebagainya, itu harus ada suatu mekanisme penanganan kasus, ya, kasus bagi anak-anak. Untuk penanganan khusus di satuan pendidikan. Jadi baik sekolah dan madrasah itu ada yaitu bagan, yaitu alur penanganan, dan di situ nanti yang menyelesaikan siapa, yang kerjasama dengan siapa, outputnya siapa nanti yang nangani. Jadi kalau ada masalah-masalah di dalam sekolah, selesaikan di sekolah intern dulu. Di situ sudah ada dari puskesmas, orang tua, dari sekolah itu sendiri, ada dari kepolisian, ya itu adalah ada dari juga dinas PPA yang sebagai leading sektornya ya. Nah ini adalah UPTD yang ada di dinas PPA itu bertanggung jawab untuk ini. Jadi kita selesaikan kolaboratif di sekolah itu untuk menyelesaikan kasus-kasus anak-anak. Kasusnya bermacam-macam. Next. Nah itu definisinya bahwa satuan pendidikan yang formal
non formal dan informal. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, ada konsepnya, ada 4. Pemenuhan hak anak itu tadi yang saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, ya. Jadi orang tua dan sahabat anak. Jadi bagaimana kita mengajar itu adalah tidak zaman dulu harus kenceng, ya, harus dengan melotot, dan tetapi sekarang tidak. Bagaimana kita bersahaja dengan lembutnya, dengan bimbingan yang baik sehingga anak-anak paham. Yang kedua adalah orang dewasa memberikan keteladanan, ya, dalam keseharian. Bahwa kita adalah role model, guru, orang tua, orang dewasa adalah role model. Bahwa anak itu adalah peniru ulung. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu bisa cepat sekali menirukan. Bahkan bisa dimodifikasi lebih dahsyat, ya. Jadi Bapak sekalian, orang dewasa ini adalah memberikan suatu, kita sebagai guru adalah model yang ditiru anak-anak. Yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Ya, jadi anak-anak akan rindu kepada ciptakan suasana anak-anak rindu dengan gurunya, dengan sekolah, dengan fasilitas yang ada di sekolah, bukan fasilitas yang megah atau tetapi bagaimana sekolah itu aman, ya. Nah, nanti kita bahas apa sih aman itu, ya. Jadi memastikan bahwa orang dewasa itu betul-betul terlibat, bertanggung jawab dari kantin, penjaga kantin yang sehat, higien, ya, makanannya ada suatu keamanan yang memang security yang ramah, ya, tidak ada hukuman di sana, anak nyaman di sekolah. Yang terakhir, yang 4 adalah memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam penggunaan 6 komponen SRA. Nah, ini yang memang menjadi kunci atau suatu 6 komponen. Apa 6 komponen itu? Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang jelas adalah yang pertama kebijakan, yang kedua adalah tenaga pendidik dan kependidikan yang terlatih. Seperti hari ini, ya. Kali ini adalah sosialisasi yang sudah terlatih. Baik itu adalah SRA dan KHA, Konvensi Hak Anak. Ada yaitu sarana prasarana yang ramah anak. Ada pembelajaran yang ramah, ya. Ada juga di situ ada partisipasi anak. Ada komponen yang terakhir adalah bagaimana partisipasi orang tua, dunia usaha, industri, bagaimana stakeholder, dan nggak kalah pentingnya adalah alumni. Nah, ini konsepnya, ada 4 konsep dalam pemenuhan hak anak untuk sekolah ramah anak. Nah, ini dari komponen ini, dari konsep kita akan lihat nanti apa sih selain itu, ya. Nah, aspeknya tadi sudah, konsepnya sudah, jadi kita memenuhi hak anak itu adalah mutlak, ya. Jadi di sini ada suatu pertanyaan bahwa bagaimana dengan sarana prasarana, bagaimana dengan ini sarana prasarana tidak harus pagi-pagi sekolah yang memang di pedalaman atau contoh saja tidak terjangkau dengan fasilitas yang mungkin IT dan sebagainya. Bagaimana ngajarnya itu teknis-teknis seperti itu kita harus selesaikan dengan ramah anak, konsep ramah anak ini. Next. Ya Pak Bagus. Halo, ya. Tadi ada 4 ya, kemudian sekarang ada prinsipnya, yaitu prinsipnya ini ada 5 prinsip yang memang kita penting sekali kita harus tahu, Bapak Ibu sekalian, yaitu non diskriminasi. Jadi di sekolah, ya, di rumah pun, ya, dimanapun tidak bisa kita membeda-bedakan antara anak satu dan yang lainnya. Misal ada bahasa yang agak nggak enak, kamu ini nggak bisa dari tadi, coba temanmu tuh bisa loh. Itu saja, bahasanya halus tapi anak akan minder, ya. Membandingkan teman dengan yang lainnya, bahwa kita ingat bahwa kita adalah anak-anak saya pun, kita pun semua adalah ada kecerdasan yaitu multiple intelligensi, kecerdasan ganda, yang memang itu anak-anak tidak sama, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan.